Di tengah perjalanan itu, si Anwar ini ada yang manggil, War. Dan dia awalnya langsung noleh. Jadi Anwar noleh, begitu dilihat nggak ada apa-apa. Dan anehnya, begitu Anwar ini balik noleh ke arah teman-temannya sudah nggak kelihatan. Sampai setengah jam dicek lagi, lele ini belum juga matang. Ditutup lagi sekali lagi. Si Zain ini masih penasaran. Jadi lele ini digoreng sampai hampir 1 jam lebih. Barulah dia heran, kok aneh lele ini. Nah, begitu tutup ini dibuka, dia ngelihat lele ini berubah jadi gumpalan rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan kembali lagi bercerita tentang sebuah cerita yang berasal dari Banyuwangi. Cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ainun, dan dia menceritakan tentang Pak D-nya yang bernama Pak D Anwar, yang pada saat itu di sekitaran tahun 1960-an pernah menghilang di Alas Purwo selama 40 hari. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman sekalian, cerita kali ini adalah cerita pertama di tahun 2023. Jadi gini, beberapa waktu lalu kami ini pernah menceritakan cerita tentang Alas Purwo. Dan gak lama kemudian ternyata ada anak asli Banyuwangi. Jadi dia memang lahir dari Banyuwangi, dia tinggal di daerah Kabat, Banyuwangi. Namanya Ainun. Ternyata dia ini juga punya cerita, tapi bukan dia sendiri yang mengalami. Yang mengalami ini adalah Pak D-nya yang bernama Pak D Anwar. Jadi Ainun ini dapat cerita tentang Pak D Anwar ini dari ayahnya Ainun. Dan cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 60-an. Jadi pada waktu itu Pak D Anwar ini usianya masih sekitar 20 tahunan lah. Nah, dalam cerita ini teman-teman, mungkin nanti akan menimbulkan pro dan kontra, karena pasti dalam setiap cerita-cerita mistis semacam ini pasti menimbulkan pro dan kontra. Ada yang percaya, ada juga yang nggak percaya. Tapi aku sendiri percaya pada teman-teman penonton Kembara Sunyi ini, semuanya insya Allah orangnya bijaksana semua. Jadi banyak sekali komentar-komentar yang masuk di video Kembara Sunyi itu umumnya kalian itu berkomentar secara sopan, dan pertahankanlah itu, karena kita saat ini butuh tentang akhlak. Gimana pun juga akhlak itu posisinya ada di atas ilmu. Jadi dengan komentar-komentar kalian yang sopan, yang selalu bijak menanggapi sebuah cerita, itu jadi modal sebagai seorang netizen yang bijaksana.
Jadi nantinya dalam cerita ini ketika mengalami pro dan kontra, untuk kalian yang percaya akan cerita ini, aku yakin kalian yang percaya ini nggak sepenuhnya membenarkan cerita tersebut. Begitupun juga dengan yang tidak percaya. Aku juga yakin mereka yang tidak percaya ini pasti juga tidak sepenuhnya menyalahkan cerita tersebut. Jadi bijak-bijaklah dalam menanggapi sebuah cerita. Intinya jadikan cerita ini sebagai sebuah hiburan aja lah, atau sebagai pengetahuan bahwa di Jawa itu masih ada tempat-tempat yang angker dan mistis. Seperti cerita yang dikirimkan oleh sobat kembara ini yang namanya Ainun. Jadi untuk mempermudah ceritanya, kita sebut nama Pak Adi Anwar ini dengan panggilan Anwar. Waktu itu Anwar ini tinggal di sebuah desa yang bernama Tegal Nlimo. Tegal Nlimo itu posisinya persis di pinggiran Alas Purwo, jadi nggak jauh dari Alas Purwo. Nah, keseharian anak-anak di sana, anak-anak muda, bahkan orang-orang yang ada di sana ya keluar masuk Alas Purwo. Yang biasa mereka lakukan, kadang-kadang mereka mancing di muara, kadang juga mereka masuk ke gua-gua yang ada di Alas Purwo. Karena kita tahu di Alas Purwo itu banyak sekali gua. Jadi itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana, termasuk si Anwar ini. Nah, waktu itu pada suatu hari, Anwar ini diajak teman-temannya. Ada 4 orang yang ngajak Anwar untuk masuk ke Alas Purwo untuk mancing di muara itu. Mereka berangkat sekitar jam 8 pagi, 5 orang menuju ke Alas Purwo. Tapi mereka nggak langsung mancing ke muara. Jadi yang mereka lakukan, mereka mampir ke gua-gua yang ada di Alas Purwo itu. Mereka ke gua istana pertama kali, kemudian ke gua yang lain. Sampai sekitar siang hari, barulah mereka ini menuju ke muara untuk mancing. Nah, seperti halnya orang mancing, mereka menikmati. Waktu itu mereka mancing ini menikmati betul sampai sekitar kurang lebih jam 4 sore. Ketika sore menjelang, barulah mereka ini ngelihat hasil tangkapan mereka, hasil pancingan mereka. Ternyata dari 5 orang itu dikumpulkan, mereka mendapat 5 ekor ikan. Dan ikan ini adalah ikan lele. Nah, kami sendiri nggak tahu apakah memang benar-benar di sana itu ada habitat ikan lele atau seperti apa, nggak tahu. Tapi yang jelas Anwar dan teman-teman waktu itu dapat 5 ekor ikan lele. Dan mereka merasa, ya sudah, ayo cukup, kita pulang aja lah. Jadi pulanglah mereka. Mereka jalan kaki lagi melewati hutan-hutan Alas Purwo itu. Dan ketika sampai di tengah hutan, posisi Anwar itu ada di paling belakang sendiri. Jadi dia jalan seperti biasa. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan itu, si Anwar ini ada yang manggil, War. Dan dia awalnya langsung noleh. Jadi Anwar noleh, begitu dilihat nggak ada apa-apa. Dan anehnya, begitu Anwar ini balik noleh ke arah teman-temannya, teman-temannya sudah nggak kelihatan. Disinilah dia bingung, teriak-teriaklah dia, Rek, tunggu aku. Ternyata begitu Anwar ini teriak-teriak, nggak ada suara teman-temannya sama sekali. Bahkan langkah kaki teman-temannya itu nggak terdengar. Nah, yang dibingungkan Anwar waktu itu, kok secepat ini teman-temanku sudah menghilang, padahal dia noleh ke belakang hanya seberapa detik. Nah, disinilah dia panik, akhirnya dia tetap jalan. Dan waktu si Anwar ini jalan, dia ngerasa aneh karena waktu itu, loh, jalan setapak ini kok nggak ada. Dia bingung, karena kalaupun dia jalan sendiri seharusnya dia bisa, karena dia sering kali menuju ke Alas Purwo itu untuk mancing dan dia melewati jalan yang sama, ya jalan setapak itu. Tapi waktu itu dia bingung, loh, ini jalan setapak kok tiba-tiba nggak ada. Akhirnya dari situ dia mulai panik, mulai bingung. Dia jalan lah, sebisanya dia jalan. Dia melewati semak-semak dan waktu itu suasana sudah mulai surup. Suasana sudah menjelang maghrib. Tiba-tiba dari semak-semak itu dia bisa ngelihat sedikit ada bangunan. Bangunan ini mirip seperti musola. Begitu didekati oleh Anwar, ternyata benar ini bangunan musola. Di sana mereka menyebutnya langgar. Langgar itu adalah
musola yang ukurannya sangat kecil, hanya cukup untuk beberapa orang. Jadi waktu itu Anwar ini ngelihat, loh kok ada langgar. Dia pun mendekat. Dia dekati, siapa tahu ada orang. Nah, nggak lama kemudian datang satu orang, bapak-bapak. Tapi penampilan beliau ini nggak seperti orang-orang pada umumnya. Beliau itu pakai baju serba putih, bawahan juga putih, dan di atas itu beliau pakai sorban warna putih. Nah, secara otomatis Anwar pun menyapa sosok bapak-bapak ini dengan panggilan Kiai. Karena yang ada di pikiran Anwar, kalau orang yang berdandan seperti ini, biasanya seorang Kiai. Jadi dipanggillah, Nun Sewu Kiai. Lah si sosok ini yang dipanggil Kiai oleh Anwar ini langsung tanya, loh, kamu ini dari mana kok bisa sampai ke sini? Jadi yang mereka gunakan bahasa Osing ya, bahasa asli Banyuwangi. Waktu itu mereka berkomunikasi dengan bahasa Osing. Ini supaya mudah tak terjemahkan di bahasa Indonesia. Jadi waktu itu Anwar ditanya oleh sosok Kiai ini, loh kamu ini dari mana kok bisa sampai ke sini? Lah Anwar jawab, saya dari Mancing Kiai. Mancing di mana? Di sana, di muara sana. Lah terus kok bisa sampai sini, ini gimana ceritanya? Saya sendiri ini nggak tahu Kiai. Tadi itu saya berpisah sama teman-teman. Jadi Anwar pun menceritakan lagi kronologi kejadian bagaimana waktu itu dia nyasar. Diceritakan dia berangkat dengan teman-temannya 4 orang. Setelah mancing, dia pulang dan ada yang manggil. Diceritakan ke sosok bapak-bapak ini. Akhirnya si sosok ini, beliau langsung ngomong ke Anwar, ya wes, kalau gitu kamu tunggu sini dulu. Sudah, kamu tinggal di sini aja, nggak apa-apa. Si sosok orang ini langsung masuk ke belakang langgar. Nggak lama kemudian beliau itu bawa satu nampan. Nah, di atas nampan itu ada 3 biji singkong rebus. Ternyata Anwar ini disuguhi singkong rebus, dan jangan dibayangkan bahwa singkong rebus ini ukurannya seperti singkong rebus biasa. Ukuran singkong rebus ini seukuran jari. Ada 3 buah singkong rebus. Nah, waktu itu si sosok orang ini ngomong ke Anwar, wes ini kamu makan dulu. Sudah, kamu nggak usah khawatir, kamu di sini aja dulu sementara. Nah, dalam pikiran Anwar waktu itu, ini kok aku disuruh makan singkong rebus, ukurannya kok cuma segini, kecil banget, mana bisa kenyang. Ternyata si sosok Kiai ini kayak tahu apa yang ada di pikiran Anwar. Jadi si orang ini ngomong, sudah, kamu jangan banyak mikir, sudah makan aja. Dimakanlah sama si Anwar, sambil dia ini batin, kok dia tahu apa yang tak pikirkan ya. Akhirnya dimakanlah singkong rebus ini. Begitu dimakan, dia ini juga ngerasa aneh si Anwar ini. Kok singkong rebus ini nggak habis-habis, padahal ukurannya kecil. Tiba-tiba singkong rebus yang seukuran jari orang dewasa itu nggak sampai habis, belum habis, tapi Anwar itu sudah merasa kenyang. Loh, kok tiba-tiba aku kenyang? Terus si orang ini ngomong ke Anwar, sudah, kamu tinggal di sini ya, tinggal di sini 3 hari aja. Nanti urusan makan gampang, sudah makan singkong rebus ini sudah pasti kenyang. Nah, Anwar pun mau. Nggih Kiai, iya Kiai. Dia pun di situ. Nah, yang dirasakan Anwar selama tinggal di langgar itu bersama sosok Kiai ini, suasana di sana itu nggak pernah siang. Jadi yang bisa dilihat Anwar itu suasananya seperti surup, seperti menjelang maghrib. Setelah itu nggak lama kemudian jadi malam lagi. Nah, begitu sampai 3 hari. Dan ketika sudah 3 hari, si Kiai ini mendatangi Anwar lagi. Dia ngomong, sudah, kamu sekarang pulang. Kamu pulang, kamu lewat jalan yang tak tunjuk ini. Kamu lewat sana. Nah, ini ada sekedar oleh-oleh dari aku, kamu bawa pulang. Jadi sang Kiai ini ngasih sesuatu ke Anwar. Ada bungkusan kain. Begitu dipegang ya beratnya sekitar 2 kilo lah. Bisa dirasakan Anwar waktu itu. Tapi dia nggak tahu barang ini isinya apa. Dan sosok Kiai ini ngomong ke Anwar, kamu pulang, nanti selama kamu di jalan, kamu nggak usah nengok ke belakang. Apapun yang terjadi sudah kamu jalan. Terus ini, oleh-oleh yang tak kasih ke kamu ini jangan dibuka di tengah jalan. Nanti aja kamu buka, ketika kamu sampai di rumah, kamu buka nggak apa-apa. Ingat pesanku ya. Nah, Anwar pun nurut. Ya Kiai, terima kasih kalau gitu. Ya sudah, kamu pulang. Kamu lewat jalan ini.
Dan ingat pesanku, jangan noleh ke belakang. Anwar pun langsung pulang. Setelah pamitan dia pulang jalan. Dia jalan, namanya waktu itu Anwar sendiri mengaku dia masih anak-anak muda. Jadi rasa penasarannya itu begitu tinggi. Dan dia masih merasa aneh dengan kejadian yang dialami waktu itu. Jadi begitu di tengah jalan, sekitar 200 meter Anwar ini jalan, dia mulai penasaran. Anwar pun noleh ke belakang. Dia pengen ngelihat situasi yang ada di langgar itu. Begitu Anwar noleh, ternyata bangunan langgar yang tadinya ada, ternyata sudah nggak ada. Berganti ilalang-ilalang yang tinggi-tinggi. Dan waktu itu Anwar sendiri heran. Kok bisa ada ilalang-ilalang seperti ini? Padahal tadinya di sini ini ada bangunan langgar. Di situ Anwar sudah mulai merasa aneh. Dia jalan lagi. Dan belum lama dia jalan, dia penasaran dengan barang yang dibawa itu. Ini sebenarnya apa sih? Kok lama-lama berat juga? Akhirnya waktu itu Anwar ini berhenti. Dibukalah bingkisan itu, dibuka. Begitu dibuka ternyata isinya ini ada kunyit. Dan kunyit ini ya kira-kira beratnya sekitar 2 kilo. Jadi isi dari bungkusan kain itu kunyit semua. Nah Anwar ini juga merasa ini buat apa kunyit? Kalau kunyit ya ada di rumah, ngapain tak bawa berat-berat. Nah di situ Anwar ini jalan lagi sambil kunyit ini dibuang. Sedikit demi sedikit kunyit ini dibuang. Jadi nggak tahu waktu itu dia iseng kunyit ini dibuang. Sampailah dia ini memasuki hutan pelengkung. Jadi kalau mau masuk ke Alas Purwo itu memang masuk ke hutan pelengkung lebih dulu. Begitu Anwar melewati hutan pelengkung, dia merasa lega. Wah, akhirnya sampai hutan pelengkung. Dan nggak lama kemudian, barulah dia benar-benar keluar dari hutan tersebut. Terus dia ini sampai di kampungnya. Suasana waktu itu sudah gelap, sudah malam. Tapi waktu itu dia nggak tahu jam berapa. Ternyata, begitu mau sampai rumah, dia ngelihat kok di rumahnya ini banyak orang. Banyak orang yang ngumpul, seperti orang ada hajatan di rumahnya. Dia sendiri heran waktu itu. Dan waktu itu Anwar juga jalan seperti biasa. Tiba-tiba dari kejauhan ada orang yang teriak-teriak. Loh. Iku sopo iku? Kok koyo Anwar? Lah Anwar ini bingung. Orang-orang itu ngelihat semua ke arah Anwar. Dan beberapa di antara mereka ini mulai berhamburan. Mereka berlarian. Kayak mereka itu takut ngelihat Anwar. Nah Anwar sendiri juga heran. Ini orang-orang kenapa kok lari? Tapi ada sekitar beberapa orang, mereka itu menghampiri Anwar. Begitu mereka menghampiri Anwar, mereka ini tanya ke Anwar, kamu ini Anwar beneran? Loh iya, aku ini Anwar. Kenapa memangnya? Nah orang-orang ini heran, wajahnya itu heran. Anwar sendiri juga bingung, kalian ini kenapa? Anwar disuruh duduk, sudah kamu duduk sini dulu. Aku mau tanya ke kamu. Nah Anwar ini ditanya, kamu ini dari mana? Loh, aku ini dari Alas Purwo, habis mancing sama teman-teman. Loh, kamu ini benar-benar Anwar. Loh iya, aku ini Anwar, rumahku di sini. Loh sebentar War, kamu itu sudah menghilang 40 hari. Ini orang-orang bikin tahlilanmu, 40 harimu. Nah Anwar itu langsung duduk lemes. Loh, kalian ini gimana? Wong aku ini baru pulang dari Alas Purwo, dan aku cuma nginep 3 malam di rumah seorang kiai. Nah, orang-orang semakin bingung. Sebentar, kamu jelaskan siapa nama bapakmu. Nah, Anwar pun menyebutkan nama bapaknya, nama ibunya. Bahkan dia juga kenal dengan tetangga-tetangga yang ada di sana. Barulah orang-orang ini percaya. Ya Allah, Le, kamu ini ternyata benar Anwar. Kamu nggak meninggal, Le. Kamu ini belum meninggal ternyata. Nah, Anwar sendiri juga bingung, loh. Enggak, aku ini nggak meninggal. Aku cuma pergi 3 hari. Tidur di langgarnya seorang kiai. Ya sudah, ayo masuk. Dibawalah Anwar ke sana. Dan waktu itu memang keluarga Anwar ini juga sedih. Dengan kedatangan Anwar, waktu itu mereka bingung. Akhirnya dipeluklah Anwar. Dan dia mulai cerita kejadian yang dia alami ketika ada di Alas Purwo. Dia cerita dari awal. Disinilah Anwar ini juga dikasih tahu. Kamu tahu nggak kabar temanmu si Saini? Lu memangnya kenapa si Saini? Ternyata orang-orang ini ngasih tahu ke Anwar bahwa Saini setelah pulang dari sana, ketika dia dapat lele ini dibawa pulang sama si Saini,
Dan Saini langsung menggoreng lele-lele tersebut. Nah, setelah digoreng, si Saini ini juga heran, kok lele ini nggak matang-matang. Padahal ini sudah lama digoreng. Dia pun ngambil tutup. Tutup ini terbuat dari tanah liat, ditutuplah sambil digoreng. Sampai setengah jam dicek lagi, lele ini belum juga matang. Ditutup lagi sekali lagi. Si Saini ini masih penasaran. Jadi lele ini digoreng sampai hampir 1 jam lebih. Barulah dia heran, kok aneh lele ini. Nah, begitu tutup ini dibuka, dia ngelihat lele ini berubah jadi gumpalan rambut. Dan rambut itu begitu panjangnya. Dari situlah Saini ini juga kaget dan dia langsung seketika itu juga dia sakit. Nah, begitu Anwar ini mendengar cerita bahwa Saini sakit, dia langsung keingat bingkisan yang dibawa dari langgar Pak Kiai. Kunyit yang tadinya ada sekitar 2 kiloan itu sudah dibuang dan hanya tersisa sekitar 3 kunyit. Begitu Anwar buka, ternyata kunyit ini berubah jadi batangan-batangan emas. Nah, Anwar ini langsung kaget. Keluarganya juga kaget waktu itu. Luar, kamu ini dapat emas dari mana? Keluarganya kaget karena Anwar tiba-tiba pulang bawa 3 batang emas. Loh, Bu, ini tadi bukan emas, Bu. Aku ini tadi dikasih Pak Kiai kunyit. Dan kunyitnya ini jumlahnya banyak. Ada sekitar 2 kilo kunyit. Dan kunyit ini sudah tak buang. Dan cuma tersisa 3 kunyit ini. Loh, kok bisa jadi emas, War? Kok bisa jadi emas? Semua orang-orang itu heran. Lah, karena rasa penasarannya itu, nggak lama kemudian, sekitar 2 hari setelah itu, Anwar pun langsung bawa 3 batang emas ini menuju ke pasar. Dia pergi ke kota, langsung dijual 3 batang emas ini. Ternyata memang emasnya laku dan jadi uang. Nah, seketika itu juga uang ini dibelikan tanah oleh si Anwar. Dan sampai hari ini, teman-teman, tanah yang dimiliki oleh Pak De Anwar itu masih ada di Banyuwangi. Nah, cerita ini memang terkesan mengada-ada dan terkesan tidak masuk akal. Tapi kalau cerita ini ditanya kepada masyarakat Banyuwangi yang ada di Tegal Nrimo waktu itu, yang waktu itu hidup di era tahun 60-an, mereka pasti masih ingat dengan cerita yang dialami oleh Pak De Anwar ini. Nah, cerita inilah yang diceritakan oleh Pak De Anwar, dan waktu itu cerita ini diceritakan langsung kepada ayahnya Ainun. Jadi pada saat ini memang Pak De Anwar sudah meninggal, sudah lama sekali meninggal. Tapi cerita ini masih begitu terkenang, terutama bagi keluarga Pak De Anwar dan juga keluarga Ainun. Nah, teman-teman sekalian, cerita inilah yang dibagikan oleh Ainun kepada Kembara Sunyi. Dan semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman sekalian, terlebih bisa diambil hikmah dan juga bisa diambil pelajaran oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.